Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu iman wa amanin. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga amal ibadah dan saum kita yang kita ikuti sebagai fardu maupun sunnah lainnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih dan selamat datang kepada para sesepuh Masjid Nurul Jamil yang hadir pada kegiatan Idul Fitri ini. Tidak terasa selama 1 bulan kita bersama-sama memakmurkan Masjid Nurul Jamil dengan program Amaliyah Ramadan 1445 Hijriah yang meliputi kegiatan amaliyah sosial maupun kegiatan ibadah. Beberapa kegiatan amaliyah Ramadan, pertama subtema ibadah. Kegiatan ibadah meliputi salat fardu, Jumatan, kemudian pembacaan hadis. Khusus untuk Ramadan itu ada menggunakan hadis bersama Rasulullah 2 kali dalam 1 hari, yaitu subuh dan zuhur. Kemudian selama Ramadan sebanyak 29 kali. Kemudian ada juga Jumat Syuruk dan salat tarawih sebanyak 29 kali dengan ceramah khususnya yang merupakan penceramah pilihan, dan juga bagian khusus adalah kegiatan nuzulul Quran. Kemudian tadarus Al-Quran yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Jamil sebanyak 19 sampai 20 hari hingga khataman Al-Quran yang diikuti oleh tidak kurang dari 120 orang ibu-ibu pengajian. Kemudian itikaf selama 9 hari. Tadarus masing-masing maupun qiyamul lail dilaksanakan mulai jam 2.30 malam sampai dengan 03.45. Malam genap sekitar 25 sampai 40 orang yang pesertanya. Kemudian malam ganjil, rekor tertinggi adalah pada malam 27 adalah 110 orang. Rata-rata kisaran peserta itikaf pada 50 sampai 60 orang per malam, dan melaksanakan qiyamul lail 5 juz terakhir sehingga pada malam ke-29 itu khataman Al-Quran. Kemudian subtema kepedulian sosial. Penyediaan iftar harian sebanyak 29 hari ditanggulangi oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Jamil dan warga Bukit Dago Utara maupun Bukit Dago Selatan. 1 hari 3 orang penyedia iftar diperkirakan akan membutuhkan jumlah dana sebesar 17 sampai 18 juta rupiah yang ditanggung oleh warga. Kemudian penyajian sarana makan sahur bagi yang itikaf salat malam dengan kisaran penyediaan di atas rata-rata 50 paket bernilai 8 juta rupiah yang ditanggulangi oleh dana QRIS. Jadi dana QRIS itu dana yang tidak anonim, kita kumpulkan dan digunakan untuk menggunakan pembiayaan dana makan sahur. Kemudian penyediaan baksos itu sebesar 281 paket dengan nilai 22.469.000. Kemudian kita juga bersyukur pada tahun ini 2023-2024 Masjid Nurul Jamil telah memberangkat 2 orang staf DKM, yaitu Ustadz Farhan dengan subsidi dan Haji Imran Rosadi sebagai penghargaan pengabdian di atas 30 tahun dengan nilai penanggungan sekitar 20 sampai 27 juta rupiah. Kemudian subtema pembangunan dan pemeliharaan yang paling utama adalah renovasi tahap 4, yaitu berupa pembuatan sumur submersible dengan sarana penunjangnya berupa tower, piping, kemudian pembuatan wudhu ekspres yang dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan dengan nilai seluruhnya Rp73.914.471. Seluruh kegiatan ini betul-betul merupakan amalan dari masyarakat jamaah donatur Masjid Nurul Jamil. Kami sangat bersyukur semua kegiatan ini berjalan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian zakat fitrah, zakat mal dan fidyah telah kami terima dan disalurkan sebagaimana ketentuan syariah. Rincian penyalurannya: laporan pertanggungjawaban umum sampai secara umum sampai tadi malam, dana zakat fitrah senilai Rp20.405.000 dengan beras 50 kg, dana fidyah sebesar Rp14.015.000, dana zakat mal senilai Rp99.730.000, infak sedekah Rp10.790.000, wakaf tunai Rp505.000, totalnya Rp145.445.000. Kemudian penyaluran melalui yayasan dan DKM sebesar Rp30.420.000, sehingga total penerimaan dan penyalurannya sebesar Rp179.865.000. Sebagai perbandingan, sebenarnya kondisi tersebut adalah berada di atas pada tahun 2022, tetapi masih di bawah perolehan tahun yang lalu, berbeda sekitar Rp60 juta. Kemudian zakat fitrah dan fidyah seluruhnya telah disalurkan kepada para mustahik yang telah terdaftar sebanyak 160 orang. Khususnya zakat mal diprogramkan dibagi secara bertahap dalam 3 termen, yaitu biasa termen pertama Muharram, kemudian Zulhijjah dan bulan Maulid. Dukungan jamaah para donatur Masjid Nurul Jamil telah diterima baik cash maupun lewat sekretariat ataupun melalui transfer BSI dengan rekening 78892 kali 0318 kali 18 atas nama DKM Nurul Jamil yang telah kami gunakan amanah tersebut baik buat kegiatan yang mulia di bulan Ramadan maupun bulan lainnya. Untuk hal tersebut kami mengucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khair min jaza kepada para donatur dan jamaah Masjid Nurul Jamil yang telah menyisihkan rezekinya di jalan Allah melalui kegiatan Amaliyah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita yang telah kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pengembalian pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pada suasana yang bagus. Kemarin kita diguyur hujan sebelumnya, tapi alhamdulillah kami selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Alhamdulillah pada hari pagi ini dengan sejuk, kemudian kita tidak dipermasalahkan oleh gangguan hujan dan seterusnya. Kemudian ketertiban juga sudah mulai bagus sekali. Kami berterima kasih kepada para jamaah. Kemudian alhamdulillah kedua adalah sebuah kebanggaan bahwa pada pagi hari ini pada hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD adalah seorang guru besar bidang ilmu pendidikan fisika dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang akan bertindak sebagai khatib dan imam pada kegiatan Idul Fitri ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk bersilaturahmi dengan warga Masjid Nurul Jamil. Semoga Allah memberikan kesehatan dan barokah kepada Bapak dalam menjalankan dakwahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Jamil beserta staf dan pengurus Yayasan Nurul Jamil menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga amal ibadah Bapak Ibu dan Saudara di bulan yang penuh ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itulah yang dapat disampaikan bagian dari laporan kegiatan sepanjang tahun 2023-2024 pada bagian akhir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa abdah wa nasara abdah wa azza wa hazama ahda wa bahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harama siyama ayyama a'yad liyafadha li'ibadihi sirat salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'ala jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi iya sirati mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'u rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi imanakum innallaha bima nasir raufur rahim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, setelah sebulan lamanya kita berpuasa dengan spektrum ibadah yang sangat lebar, penuh akan makna serta kuat dari segala pengayaannya, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa bahagia, rasa senang, rasa haru yang teriluminasi seraya berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ungkapkan dengan sepenuh hati berkas cahaya kegembiraan, kesahduan ini terinterferensi yang saling menguatkan seraya basa dengan lafaz-lafaz nama Allah Azza wa Jalla yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan bulan suci Ramadan khusus untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian Allah melipat gandakan sebesar 70 kali untuk satu kali untuk melakukan segala ibadah fardu. Bahkan ketika kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Kita yakin bahwa pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang mampu memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi, akan meluruhkan sampai menghapus dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan dengan menghapuskan dosa dan kesalahan umatnya.
jika dapat dianalogikan bahwa serangkaian ibadah Ramadan sebagai masa, sedangkan iman dan pahala sebagai kuadrat kecepatan, maka perkaliannya akan menghasilkan energi kuantum yang sangat besar dan luar biasa bagi orang beriman, yaitu energi kuantum takwa. Energi takwa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus berkelanjutan dapat terjadi pada bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Hal itu menjadi harapan dan capaian ibadah kita. Takwa merupakan predikat yang harus dikejar dan diupayakan secara berkelanjutan oleh setiap hambanya. Dicapai dengan ibadah niat yang tulus, sungguh-sungguh, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengkuantumkan takwa, beberapa ulama menjadikan ada 4 indikator. Yang pertama, al-khauf minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Orang yang merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan indikator ini menunjukkan bahwa puasa mengendaki peningkatan keimanan. Yang kedua adalah al-amal bil tanzil, beramal sesuai dengan syariat. Seseorang menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Dengan puasa kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang didapat, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuai dengan hadapnya. Yang keempat, al-istidad yaumir rahil, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Orang takwa jika mampu memberikan prioritas yaitu untuk kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat. Keempat indikator tersebut menghantarkan kepada predikat seseorang yang takwa. Bahkan Sayyid Qutb pun menyebut takwa dalam 3 hal, yaitu apa yang hadir dan hidup dalam hati, menjaga kita dari sesuatu yang dilarang, dan membuat kita bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini yang datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita masing-masing menuju tempat yang suci untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Seraya kita bermunajat dengan doa tulus untuk dapat mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari baik tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah ini. Kita rayakan lebaran bersama-sama dengan penuh sukacita, mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita pertahankan dan kuantumkan kebiasaan saum kita, sholat wajib dan sholat berjamaah yang semakin khusyuk, bacaan Al-Quran dengan frekuensi dan kuantitas yang semakin meningkat, pembiasaan zakat dan sedekah dalam kondisi bagaimanapun. Dengan demikian, target akhir yang diinginkan Islam dari pemeluknya bukanlah sekedar mempertahankan kebaikan tanpa dijaga keberlangsungannya, tetapi harus istiqomah, mengkuantumkan dalam menjaga segala ibadah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dalam pendirian mereka. Hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali illallahi adab wa maha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dijaga keistiqomahannya meskipun sedikit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah dan semangat mengkuantumkan kebaikan-kebaikan tersebut? Setidaknya ada 3 cara agar kita bisa istiqomah menjaga perbuatan baik, yaitu yang pertama adalah menambah wawasan keilmuan, karena ilmu merupakan salah satu cara untuk membuat kebaikan, bisa menjadi energi dalam memotivasi diri agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Maka kita jangan pernah berhenti untuk menambah wawasan keilmuan, baik dengan mengikuti majelis-majelis ilmu ataupun dengan membaca sumber-sumber keilmuan. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh selain senantiasa berbuat kebaikan untuk dirinya, juga memiliki misi untuk mengajak dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga jika bergaul bersama orang soleh, ia akan termotivasi untuk mengikuti perbuatan baik mereka. Dan yang ketiga adalah menjaga sifat mahabbah, sifat cinta, khauf, sifat takut, dan raja. Selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecintaannya, ia akan sukarela melaksanakan apapun perintahnya. Dengan rasa takut akan siksanya, ia akan berupaya menjauhi segala larangannya. Dan dengan berharap akan ridho dan pahalanya, ia akan berupaya selalu berbuat kebaikan. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua meyakini Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuni. Lebih jauh, rangkaian mutiara-mutiara ibadah bulan Ramadan dihantarkan dengan mengkuantumkannya dalam atmosfer kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan dan menguatkan sifat silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi, serta hal-hal yang positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali ke jati diri kita manusia. Kita ini makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Somad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah. Wa ma yudillahu war rasul fa ulaika ma'alladina an'ama Allah 'alaihim minna nabiyyina wasidqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita sebagai makhluk sosial juga sangat butuh kerjasama dan bantuan. Hidup bermasyarakat adalah mutiara yang terpendam. Oleh karena itu, mari kita eratkan dan tingkatkan kasih sayang di antara orang-orang di sekitar kita. Mari kita kuantumkan makna positif hubungan di antara kita. Marilah kita lapangkan dada agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah kita selama setahun ke depan menjadi ibadah yang dilakukan secara istiqomah dan selalu ada dalam dimensi pelipat gandaan, menjadi manusia yang semakin baik
dan membaikkan sesama untuk akhirnya meraih predikat takwa. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Allahul aliyyil azim. Wa'lamu annallaha wa amarakum bi amri azim. Amarakum bi salati wassalam wa ala nabiyyillahi karim. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allah ad'u anna al-bala'i wal ghawa wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasyarri wal mukhtalifa wasyhadu an la ilaha illallah wasyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh wa dhahara minha wa ma batana min baladina hadza khassah wa min buldanina muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa dzikrullahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.